Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Mrs. Ikvi. Karena udah sekitar seminggu saya nggak upload video, ini juga suaranya masih serak, tapi it's okay, kita nggak akan bahas itu. Hari ini kita akan bahas mengenai pengumuman SKD 2019 yang sudah mulai keluar. Ini kan yang kalian nanti-nanti. Oke, akan saya jelaskan ya. Dan seperti biasa, bukan hanya peserta yang lulus SKB aja yang tertera. Ada peserta yang lulus passing grade, peserta yang tidak lulus, atau bahkan peserta yang tidak hadir. Jadi kalian cermati baik-baik ya. Info ini saya dapat resmi dari Twitter BKP SDM Bartim Barito Timur, yang seharusnya BKN itu mengeluarkan hasil resminya itu nanti tanggal 22 sampai 23 Maret. Tapi untuk daerah Barito Timur tanggal 19 Maret udah keluar. Saya dapat di Twitternya ini. Ya, jadi resmi. Oke, ini dia ketika saya buka hasil seleksi kompetensi dasar Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2019. Ini real, ini bukan hoax ya. Karena ini memang di Barito udah keluar dulu tanggal 19. Oke, akan saya jelaskan status peserta satu persatu. Oke, ini adalah hasil umum dan hasil keseluruhan di Barito Timur. Kita lihat ya, peserta berhak mengikuti SKD jumlahnya 3.100, berarti di sini peserta yang lolos administrasi ya, yang berhak mengikuti SKD. Ada dua, yang pertama adalah peserta SKD yang mengikuti baik P1TL maupun peserta biasa, dan peserta kategori P1TL yang tidak mengikuti ujian. Jadi P1TL itu berhak memilih ikut atau tidak ikut ujian. Di sini ada tiga orang yang tidak mengikuti ujian. Nah, yang tengah ini adalah yang paling penting untuk kalian. P-L itu artinya adalah peserta yang lanjut tes SKB. Ingat, jadi yang lanjut hanya dengan kode P-L. Selain itu tidak lanjut SKB. Jadi nanti kalian gak terlalu kegeeran dulu gitu ya. Oke, kita lihat PL P1TL 18 ini artinya adalah peserta P1TL yang memilih untuk tidak ikut ujian tahun ini, tapi karena nilai dia tinggi tahun kemarin, jadi lolos di SKB. Berikutnya P1TL 18I. I di sini artinya ikut. Peserta P1TL yang memilih untuk ikut tes SKD tapi nilai yang digunakan tahun yang 18 karena nilainya lebih tinggi tahun yang 18. Nah, berikutnya P1TL 19I. P1TL peserta P1TL yang memilih ikut tapi nilai yang diambil adalah nilai tahun ini. Seperti itu. Nah, sekarang yang di bawah ada keterangan P. P itu adalah peserta yang lulus PG. Jadi kalau kamu keterangannya hanya P, berarti kamu lulus PG, tapi bukan berarti ikut ke SKB. Berikutnya P1TL garing 18. Artinya adalah peserta P1TL tahun kemarin yang nilainya lulus passing grade seperti itu, tapi tidak ikut SKB. Berikutnya adalah P1TL 19I. Peserta yang memilih untuk ikut tes SKD tapi nilainya lulus nih PG-nya tahun ini, tapi tidak lanjut SKB, makanya dikasih tanda P1TL. Nah, kalau TL ya jelas berarti ini peserta yang tidak lulus PG. Jadi udah nggak lulus PG. Kalau yang TH adalah peserta yang tidak hadir tes SKD. Kalau masih bingung, saya beri contohnya, contoh datanya, silakan. Kita amati ya datanya. Jadi kalau dilihat dari data ini, yang ikut SKB jumlahnya ada 3 orang. Ingat, yang ikut SKB hanya dengan kode P-L. Selain itu tidak ikut SKB. Oke, ada kasus di yang peringkat 3, dia P-L P1TL 18I. Artinya si Rianita Septiani ini P1TL yang mengikuti SKD tahun 2019, tapi
nilai yang diambil adalah tahun kemarin, karena nilainya dia tahun kemarin lebih tinggi daripada tahun ini, dan nilai tahun kemarin yang digunakan menjadikan dia lolos SKB tahun ini. Nah, sekarang kita lihat data yang di bawah. Data yang di bawah adalah data peserta yang lolos passing grade tetapi tidak lulus atau tidak berhak mengikuti SKB. Kita lihat keterangannya hanya P, tidak ada keterangan P_L. Jelas kan? Jadi jangan sampai kalian salah ya. Dan saya harap kalian semua bisa ikut SKB tahun ini dan segera mendapatkan NIP. Allahumma amin. Okay, thanks for watching and don't forget to subscribe my channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.